Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Khairul Nizam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pluralisme dalam Islam. Pluralisme dalam Islam itu ialah mengandung sebagai sebuah toleransi yang dimana di dalam negara Indonesia itu memiliki beberapa ragam budaya dan ciri khas, bahkan sekalipun agama. Nah, di situ kita bisa melihat dalam bentuk keberagaman kita masing-masing. Bukan berarti tepatnya di pada agama apa yang mereka sembah belum tentu kita juga menyembah apa yang mereka sembah. Sesuai di dalam Quran surah Al-Kafirun di ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi di sini sudah paham di dalam konteks bahwasannya toleransi itu perlu. Kenapa? Karena toleransi ini adalah menyangkut sebuah paham yang dimana untuk menyikapi hal yang lumrah gitu, hal yang wajar di dalam sebuah agama. Dan itu di setiap agama pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang mana? Tujuan untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, sunatullah pun juga juga menganjurkan bahwasannya bahwa keberagaman ini penting gitu. Pentingnya di mana? Pentingnya untuk kita bersikap sosial kepada orang lain gitu, walaupun bukan sesama agama kita. Toh di dalam agama kita sendiri juga memiliki perbedaan paham gitu kan, paham pendapat gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kitalah yang paling hak untuk di dalam sebuah paham tersebut. Kita harus menghargai apa pemahaman orang lain dan pendapat orang lain gitu. Kita juga dianjurkan bahwasannya ialah hidup bermasyarakat ini itu perlu gitu. Sudah dijelaskan pluralisme Islam ini, dalam Islam ini ialah kita menghargai dari setiap penganut-penganut di Indonesia ini. Nah, terlepas daripada itu, kita memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuan itu untuk memperbaiki diri, kemaslahatan umat, dan untuk bangsa dan negara ini. Dan setiap agama memiliki substansi kebenaran. Jadi jika ada kebencian di dalam dalam agama tersebut, keberagaman itu adalah hal yang tidak pantas untuk kita terapkan gitu. Apalagi kita adalah Indonesia mengandung dalam sistem ideologi Pancasila. Jadi sesuai di dalam Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas dikatakan bahwasannya Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti seperti yang saya bilang tadi, apa yang mereka sembah juga ikut kita sembah. Tidak, itu sangat berbeda. Jadi pluralisme ini ialah sebagai bentuk toleransi kita gitu kan terhadap yang lain. Jadi kita memiliki kebenaran di dalam hidup kita. Belum tentu apa yang kita benarkan benar di orang lain juga. Nah, itu dia tadi. Walaupun ada beberapa aspek pemikiran filsafat. Yang pertama itu adalah radikal, sistematis, dan universal. Nah, jadi di sini bisa kita pelajari bahwasannya kitalah yang di dalam diri kita lah yang memilih di mana kebaikan itu berada. Kita bebas berpikir apa yang kita pikirkan dan apa yang kita jalani gitu. Dan di dalam pluralisme ini juga kita diajarkan sebagai bagaimana untuk tidak terjadinya ujaran kebencian terhadap ras, budaya, bahkan di dalam agama. Walaupun itu sering terjadi kita dengar, sering terjadi kita lihat, akan tetapi jangan sampai kita yang melakukan tersebut. Bisa disebut kita oknumnya lah gitu. Jadi jangan salahkan agamanya, akan tetapi oknumnya lah salahkan. Kita sebagai pemimpin di muka bumi, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu menjelaskan tentang kepemimpinan. Nah, bahwasannya manusia ini adalah diciptakan sebagai untuk memimpin di muka bumi. Terlepas daripada itu, kita harus mencintai keberagaman. Banyak ragam-ragam di negara ini harus kita cintai. Bukan berarti
kita membenci apa yang agama lain lakukan gitu kan. Kita harus memiliki intensitas kita, identitas kita juga. Tuh, apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai gitu kan. Dan kita di sini ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Walaupun kita berbeda paham, berbeda agama, berbeda pendapat, akan tetapi saling menghargai itu sangat lebih penting. Nurholis Majid aja pernah ke Timur Tengah untuk melihat paham-paham apa yang dilihatnya gitu kan. Jadi dia humble, selalu tenang untuk melihat kebenaran itu tadi. Walaupun dia mempunyai paham dan kebenarannya sendiri. Terlepas daripada itu, di dalam suatu daerah kita harus juga menghargai apa yang mereka anut gitu. Balik lagi perkataan saya yang sebelumnya gitu kan. Di negara ini negara yang menganut ideologi Pancasila. Dan di samping itu juga harus kita pahami bahwasannya pluralisme ini adalah sebagai ikatan tali persaudaraan kita terhadap sesama. Mekanismenya ialah setiap agama itu untuk menceritakan secara subjektif di dalam yang dianutnya gitu, sesuai pemahaman dia itu suatu kebenaran. Mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, sifat atau salah kata lah gitu kan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.